Merdeka belajar wujud yang nyata, raih mimpimu juga cita-cita, generasi emas Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Khalid, saya berusia 35 tahun. Saya adalah salah satu guru honorer di SMP Negeri Muara Kelab ini, di Kecamatan Urawan, Kabupaten Cirebon Utara. Kemudian saya ini sudah mengajar di SMP Negeri Muara Kelab ini lebih kurang 16 tahun. Adapun alasan saya menjadi guru di SMP Negeri Muara Kelab ini adalah yang pertama, saya ingin anak-anak di kampung saya ini menjadi pintar dan mampu bersaing di dunia luar sana. Kemudian yang kedua, yaitu termotivasi dari omongan almarhum dan almarhumah kedua orang tua saya. Dulu mereka tidak pernah menempuh pendidikan, jadi mereka itu berpesan kepada saya agar bisa membantu anak-anak di kampung saya ini agar tidak bernasib sama seperti mereka. Ini adalah perjalanan saya dari jauh. Di sini saya berjalan mengendarai motor dengan jarak tempuh lebih kurang 40 menit. Ya, ini adalah sekolah yang saya maksudkan tadi. Ini adalah SMP Negeri Muara Kelab Sekolah Jauh Sosokan yang berada di Desa Sosokan. Saya menjadi guru di SMP Negeri Muara Kelab ini pada tanggal 2 Januari 2009. Ketika itu saya masih tamatan SMA. Saya diminta menjadi guru di SMP Negeri Muara Kelab ini karena waktu itu sekolah kami SMP Negeri Muara Kelab ini kekurangan guru. Kemudian berjalannya waktu, 1 tahun kemudian saya mengajar di sini. Kemudian saya melanjutkan pendidikan ke jenjang S1 atau sarjana. Sambil mengajar, saya kuliah dengan cara pulang pergi, yaitu dari Muara Kelab ke Kota Bengkulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Sebelum kita belajar, silakan coba. Di kelas jauh Sosokan ini PLN belum disalurkan. Kemudian keadaan lainnya seperti meja kursi masih banyak yang belum optimal. Namun jadi secara kesimpulannya adalah masih banyak hal-hal yang bersangkutan dengan pembelajaran itu yang menjadi agak terlambat. Namun dalam segi lain juga saya berusaha sebisa mungkin untuk menyesuaikan dengan keadaan siswa saya atau siswi saya, supaya yang intinya supaya mereka bisa mendapati ilmu pendidikan. Anak-anak di lokal jauh Sosokan ini mereka sangat bersemangat
sangat rapi. Kemudian mereka juga ingin sekali belajar sebagaimana yang semestinya. Jadi saya yakin percaya mereka mempunyai keunikan yang berbeda-beda. Namun dari segi keunikan mereka tersebutlah, jadi saya berusaha supaya mereka ini bisa mendalami atau bisa mendapati ilmu pengetahuan yang lebih baik. Ada banyak langkah yang saya terapkan untuk menjalani pembelajaran di kelas ini. Namun yang secara spesifiknya seperti saya menentukan dulu tujuan pembelajarannya, kemudian menerapkan mindfulness kepada anak-anak sekalian, jadi supaya mereka ini terasa santai. Jadi untuk pembelajarannya nanti anak-anak ini saya terapkan supaya jangan sampai mereka belajar itu terpaksa oleh saya. Jadi saya berusaha semoga mereka ini yang ingin belajarnya adalah belajar dari mereka sendiri. Jadi kalau diri mereka sendiri yang mau belajar, maka akan lebih mudah saya untuk mengajarkan mereka. Tetapi kalau saya yang menyuruh mereka belajar, itu mungkin agak kurang senang di mereka. Jadi penerapan ini sangat saya utamakan di segi pembelajarannya. Hayati bertepatkan semua beban, apakah dengan suara guru, dengan suara angin, atau lain sebagainya. Buang jauh-jauh rasa capek, rasa malas, rasa dan lain sebagainya. Oke, sudah siap? Selamat siap. Jadi sudah lagi banyak mungkin walaupun sedikit tapi sudah melakukan supaya kesenangan dalam hati kita tercapai. Baik anak-anak sekalian, seperti biasanya kita melanjutkan materi supaya tadi kita melatih konsentrasi atau melatih diri ya, supaya ada kesenangan. Jadi selanjutnya supaya semangat. Tadinya diam dan kita konsentrasi, sekarang supaya kita ini sekali ini adalah tantangan saya pada saat pendidikan S1 ini sangat banyak, diantaranya di segi pembiayaan. Jadi karena kedua orang tua saya sudah meninggal dan saya adalah anak tunggal, jadi semua pembiayaannya murni dari saya pribadi. Jadi saya harus mencari alternatif pekerjaan, bahkan sampai sekarang ini pun saya masih juga tetap mencari alternatif pekerjaan. Contohnya yaitu saya menjadi tukang ojek sampai di sela-sela pembelajaran saya mengajak anak-anak sekalian jadi supaya mereka ini tidak tegang. Jadi saya mengajak mereka untuk bersikap tenang dan berusaha menghibur mereka ini dengan beberapa macam contoh. Seperti di sini saya menerapkan suatu atau menyuruh mereka untuk ketawa dengan cara bermain yang sederhana. Di permainan ini walaupun dilihat dari sekilas selalu memang tidak berarti berat, namun saya mendapatkan hasil di akhirnya nanti adalah jadi mereka ini bisa ketawa dengan leluasa. Ke atas, ke depan, ke atas, ke bawah, ke atas, ke samping. Setelah menerapkan
permainan sederhana tadi saya melanjutkan untuk belajar dan di akhirnya tadi nantinya saya memberikan tugas kepada mereka. Di dalam pembelajaran ini saya mengelompokkan sesuai dengan kebutuhan mereka, di mana ada yang suka menggambar, kemudian ada juga yang suka menulis berbentuk jurnal. Jadi mereka ini masing-masing kelompok membuat sesuai dengan kemauan mereka sendiri. Jadi setelah mereka membuat tugas, mereka ini saya persilakan untuk mempresentasikannya ke depan untuk diutarakan pendapat atau hasil mereka itu. Jadi dari sini saya mendapatkan poin pentingnya adalah bahwa mereka ini sangat bisa dan mampu. Ya, betul belajar asal kita menyesuaikan dengan kebutuhan mereka sendiri. Jadi secara bergiliran mulai dari kemudian mereka ini menulis benar dan bisa membacakan lebih depan. Kemudian yang kelompok satunya nantinya mereka ini yang suka menggambar. Jadi saya suruh mereka membuat gambar dan gambar itu mereka ceritakan di depan kelas. Mereka hasil dari kerja mereka. Tetapi grafisnya rumah sekolah. Yang kalian gambar adalah rumah letak grafisnya itu sebelah utara berbatasan dengan jalan raya, sebelah selatan berbatasan dengan sungai, sebelah barat dengan kebun sawit, sebelah timur lapangan bola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi sudah kalian utarakan hasil masing-masing. Ada yang hobi menggambar, kemudian ada juga yang hobi menulis. Itu sudah menyampaikan hasilnya masing-masing. Jadi untuk kali ini mungkin sekian ya. Jadi untuk selanjutnya jangan lupa untuk materi lainnya. Untuk materi kita hari ini kalian hafalkan atau yang belajar di rumah. Oke? Ya? Ya? Baik, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, jadi silakan kedua-duanya silakan pimpin doa. Kalau sudah selesai, silakan langsung siap. SMP Negeri Muara Kelam ini memiliki kelas jauh. Jadi saya selain mengajar di kelas induk, saya juga mengajar di kelas jauh Kotakan, di mana memerlukan waktu sekitar 40 menit perjalanan menggunakan motor. Jadi untuk selanjutnya harapan saya ke depannya adalah nanti untuk sekolah ini supaya sekolah SMP Negeri Kelam ini lebih maju lagi, dan untuk murid-murid baik yang alumni maupun yang siswa-siswi sekarang ini supaya lebih bisa cepat belajarnya, lebih sukses dan lain sebagainya. Kemudian untuk diri saya pribadi adalah semoga saya tetap semangat dan sukses baik dunia maupun di akhirat. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.